Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Abu Jafar Official dimanapun berada. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, baik itu kenikmatan Islam, iman, dan kenikmatan sehat, dan sempat, sehingga di hari ini kita masih bisa berjumpa di channel ini. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Besar harapan semoga sahabatku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sahabat channel Abu Jafar Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan 3 hal sederhana yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa neraka kelak. 3 perkara yang dapat membinasakan, mengantarkan manusia pada kebinasaan. 3 perkara yang dapat meninggikan derajat manusia di akhirat. Dan 3 perkara yang dapat menghapus dosa. Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan 3 hal tersebut dalam karyanya yang cukup terkenal, yaitu Kitab Nashihul Ibad. Berikut ini kutipan dari Syekh Nawawi Al-Bantani mengenai 3 hal sederhana yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Namun sebelum lanjut mari kita tebarkan syiar Islam dengan klik subscribe, like, komen dan bagikan informasi yang menarik dan bermanfaat ini ya. Dalam kitabnya yang berjudul Nashihul Ibad, Syekh Nawawi menjelaskan, Abu Hurairah atau yang bernama asli Abdurrahman bin Sahar berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang menyelamatkan manusia dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 perkara yang dapat membinasakan, mengantarkan manusia pada kebinasaan. Ada 3 perkara yang dapat meninggikan derajat manusia di akhirat. Dan ada 3 perkara yang dapat menghapus dosa. Adapun 3 hal yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu 1. Takut kepada Allah di kesendirian dan di keramaian. Rasulullah SAW menyebut kesendirian atau sir lebih dahulu karena ketakwaan kepada Allah di kesendirian lebih tinggi derajatnya. 2. Bersikap sederhana pada saat fakir atau pada saat kaya. Bersikap sederhana dalam kehidupan, tidak melewati batas, dan menerima keadaan. Sikap sederhana dalam keadaan fakir atau saat kaya merupakan sikap terpuji. Sikap sederhana dalam kondisi apapun merupakan sebuah kebajikan ditinjau dari segala segi. 3. Bersikap adil saat senang dan saat marah. Sikap adil dan proporsional saat senang dan saat marah memang sulit terjadi. Keputusan dan sikap seseorang saat senang dan saat marah cenderung melewati batas dan zolim. Hal ini yang perlu diantisipasi. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berpesan agar seseorang tidak memutuskan perkara atau mengambil sikap pribadi dalam keadaan marah. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam keadaan marah situasi batin seseorang sedang tidak stabil. Dalam sebuah hadis disebutkan, yang artinya, dari Abu Bakrah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang kamu memutuskan dalam keadaan marah, sengketa di antara 2 pihak, rawahu Bukhari dan Muslim. 3 pesan ini sudah cukup untuk menuntun seseorang untuk bersikap baik dan soleh di dunia. 3 hal ini mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat. Sementara itu, 3 hal yang dapat membinasakan adalah 1. Sifat kikir atau pelit. Agama Islam mengajarkan manusia untuk tidak memiliki sifat kikir atau pelit dalam menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sifat kikir dapat membuat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga. 2. Senantiasa menuruti hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak akan mementingkan agamanya dan tidak mendahulukan ridho Allah dan Rasul-Nya. Dia akan selalu menjadikan hawa nafsu menjadi tolak ukurnya. Maka untuk meraih keselamatan, orang yang mengikuti hawa nafsu harus menerapi dirinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga akan menghentikannya dari mengikuti hawa nafsunya. Demikian juga perlu diterapi dengan ilmu dan zikir. Wajib bagi setiap mukmin mencintai segala yang Allah cintai sehingga harus baginya melakukan perkara yang wajib. Jika kecintaannya bertambah, ia menambah lagi dengan melakukan amalan sunnah. Itulah tambahan untuknya. Begitu pula wajib bagi setiap muslim membenci segala yang Allah benci sehingga sudah selayaknya baginya menahan diri dari segala perkara yang haram.
Rasa bencinya ditambah lagi dengan meninggalkan hal yang makruh. Dalam riwayat Muslim disebutkan, seorang hamba tidaklah beriman hingga aku lebih ia cintai dari keluarga, harta, dan manusia seluruhnya. 3. Membanggakan diri sendiri. Ujub adalah sikap mengagumi diri sendiri, yaitu ketika kita merasa memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Imam Al-Ghazali pernah berkata, perasaan ujub adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri, tanpa mengembalikan keutamaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ujub membawa akibat buruk dan menyeret kepada kehancuran, baik bagi pelakunya maupun bagi amal perbuatannya. Kemudian, 3 hal yang dapat meninggikan derajat manusia di akhirat. 1. Membudayakan ucapan salam. Ajaran Islam sungguh tidak hanya mengurusi masalah urusan ritual saja, akan tetapi juga menyangkut tata kehidupan sosial. Penting juga dicatat, hukum mengucapkan salam kepada orang lain memang sunnah, tetapi menjawabnya adalah wajib. Al-Quran tegas menyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhitungkan segala sesuatu. Surat An-Nisa 86. 2. Suka memberikan makanan kepada tamu dan orang yang lapar. Membantu orang lain pun harus sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Salah satunya adalah dengan memberi makan orang lain. Terdengar sepele, namun terdapat banyak keutamaan memberi makan orang. Dalam hadis riwayat Bukhari, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bebaskanlah tahanan, berilah makan orang yang lapar, dan jenguklah orang sakit. Rawahu Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah pun menganjurkan kita untuk memberi makan orang lapar. Terlebih apabila orang tersebut merupakan orang yang saleh dan rajin beribadah, tentu akan mendatangkan banyak berkah. 3. Sholat malam. Sholat malam adalah amalan yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, dan amalan ini banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan betapa besarnya pahala yang didapatkan. Selain itu sholat malam adalah amalan yang ketika dikerjakan maka Allah akan meninggikan derajatnya di akhirat. Adapun 3 hal yang dapat menghapus dosa. 1. Menyempurnakan wudhu di pagi hari yang dingin. Keutamaan yang besar jika kita bisa menyempurnakan wudhu di kala sulit. Ini termasuk amalan yang dapat menghapus dosa dan meninggikan derajat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapus kesalahan, dosa, dan meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, ya, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu menyempurnakan wudhu dalam kondisi sulit, banyaknya langkah menuju masjid, menunggu sholat setelah mendirikan sholat. Itulah kebaikan yang banyak. Rawahu Muslim nomor 251. 2. Melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat berjamaah. Setiap kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan dibalas dengan kebaikan yang berkali-kali lipat. Tidak hanya sholat berjamaah di masjid yang akan mendapatkan pahala dan keutamaan. Bahkan, berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah juga akan Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatnya seseorang dalam jamaah akan dilipat gandakan pahalanya 25 kali dibanding sholatnya di rumah atau di tokonya. Sholat sendiri, yakni bila ia berwudu dengan sebaik-baiknya, lalu keluar menuju masjid hanya karena sholat bukan hal lain, maka pada setiap langkah derajatnya dinaikkan dan dosanya dihapuskan. Rawahu Bukhari dan Muslim. 3. Menunggu tibanya waktu sholat yang kedua usai mengerjakan sholat yang pertama, sehingga ada hubungan emosial juga dengan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.